Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang eh, bahwa ternak bebek itu eh, tidak seperti sapi ataupun kambing ataupun domba ya teman-teman. Maksudnya begini teman-teman, kalau kita misalkan ternak domba, sapi atau kerbau, itu kan kalau sudah besar itu kan termasuk investasi teman-teman. Artinya kalau kerbau ataupun sapi, kambing itu kan setiap saat bisa kita jadikan uang teman-teman. Kita jual sewaktu-waktu, misalkan kita butuh uang itu bisa kita jual, dan tentunya memperoleh penghasilan, memperoleh keuntungan yang lebih cepat untuk ternak itu. Berbeda dengan bebek pedaging ini. Bebek pedaging ini kalau tidak besar, kalau cukup umur menempuh waktu 40 hari itu belum kita jual teman-teman, belum bisa kita jual. Artinya harus menunggu bebek itu besar dan siap panen, yaitu umur 40 hari. Jadi sangat berbeda sekali dengan beternak kambing, kerbau ataupun sapi. Itu sangat berbeda sekali untuk kalau kita bandingkan dengan bebek pedaging ini. Jadi kita pun tidak bisa terburu-buru dalam mencairkan atau menjadikan uang bebek pedaging ini. Jadi harus menunggu masa panennya. Jadi untuk bebek pedaging ini kategorinya itu tidak termasuk dalam investasi. Yang masuk dalam investasi itu adalah ternak sapi, kerbau, kambing, domba, mungkin ternak apa lagi ya, babi, seperti itu. Jadi kita pun harus sabar ya teman-teman, harus sabar dalam merawat bebek itu. Kemudian tentunya yang diperlukan adalah ketelatenan dalam manajemen perawatan bebek itu sampai panen, karena itu penting. Kalau tidak telaten dalam merawat bebek ini, nanti hasilnya ya kurang maksimal teman-teman, kurang maksimal. Terus tentunya kita kemungkinan besar akan mendapat kerugian ataupun keuntungannya tidak maksimal, ataupun nanti masalah yang lebih luas lagi, yaitu bau kandang yang menyengat, yang bila kandang kita di dekat dari pemukiman warga, itu nanti akan menjadikan masalah, misalkan dikomplain tetangga atau bagaimana, seperti itu. Jadi untuk beternak bebek pedaging ini sangat beda sekali dengan ruminansia, kalau istilahnya itu sangat beda sekali. Pakannya pun juga beda. Terus begini teman-teman, ini saudara saya juga teman-teman ya, itu memakai polar itu untuk bahan campuran bebek pedaging teman-teman. Kalau menurut saya itu polar itu
tidak bagus ya teman-teman untuk ternak unggas, untuk bebek pedaging khususnya yang kita bahas ini, karena kandungan seratnya itu terlalu tinggi, dan juga nanti bebek itu kesulitan dalam mencernanya. Dan kalau seratnya tinggi itu otomatis kan nanti jadinya itu jadi kotoran, tidak jadi daging teman-teman. Jadi itu menimbulkan nanti biaya pakan kita selain mahal juga membengkak teman-teman kalau seperti itu. Terus untuk harganya pun polar ini kan cukup mahal teman-teman, cukup mahal. Itu kemarin teman saya beli yang satu sak setengah kuintal itu 225. Itu artinya kan kalau eceran itu kan per kilonya jatuhnya 5.000. Itu mahal menurut saya pakan seperti itu. Jadi lebih baik tidak dijadikan sebagai bahan pakan campuran untuk bebek pedaging, karena angka harga 5.000 itu bisa kita belikan kebi yang tentunya kualitasnya kebi atau separator yang tentunya walaupun kalau untuk kebi itu 5.000 lebih teman-teman di tempat saya. Kalau dibanding polar yang harganya 5.000 itu lebih baik ditambahkan sedikit, itu kita belikan kebi, karena itu bagus sekali untuk pertumbuhan bebek pedaging khususnya. Untuk mengejar bobot itu bagus kebi daripada pakai polar yang harganya mahal tapi tidak bagus untuk unggas pada umumnya seperti itu. Kalau untuk polar menurut saya seperti itu, karena saya pun di awal-awal ternak ini juga menggunakan polar, dan ternyata polar itu tidak bagus teman-teman untuk bebek pedaging khususnya. Polar itu bagusnya untuk kambing, untuk kerbau, untuk sapi, untuk domba, seperti itu memang bagus untuk itu. Jadi kita berternak bebek ini khususnya harus juga pintar-pintar ya teman-teman, pintar-pintar mencari bahan pakan alternatif lain yang harganya pun murah namun gizinya bagus untuk ternak bebek pedaging kita. Jadi seperti itu intinya. Jadi kalau bisa polar itu tidak usah digunakan dalam bahan campuran untuk ternak bebek pedaging ini. Itu saran saya saja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk video kali ini bisa menambah wawasan sekaligus pengetahuan tentang beternak, dan juga bahan pakannya itu yang memenuhi gizi untuk ternak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Amin.